Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi dalam perjalanan apostoliknya ke Asia Pasifik tahun ini. Ikuti rangkaian kegiatannya mulai 3 hingga 6 September dalam program-program istimewa berikut. Ikuti semuanya di Kompas TV. Saudara, sebanyak 60 uskup dari Indonesia dan sejumlah negara akan hadir dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo mengatakan lebih dari 40 uskup yang hadir nantinya adalah perwakilan dari Indonesia. Kardinal Suharyo mengatakan kunjungan fisik Paus sangat penting, tidak hanya bagi umat Katolik tetapi juga seluruh masyarakat di Indonesia. Menanggapi pertanyaan yang sangat konkret tadi, kenapa kehadiran fisik Paus penting untuk Indonesia? Jawabannya sederhana sekali. Seperti anak mengharapkan kehadiran seorang bapak, demikian juga umat Katolik di Indonesia mengharapkan kehadiran pimpinannya. Sesederhana itu. Kalau dilihat dalam konteks yang lebih luas, Indonesia, saya merasa ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Yang pertama, Indonesia itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Vatikan sejak lama. Sudah ada perwakilan Vatikan di Indonesia tahun 47. Sekarang hubungannya menjadi kedutaan besar. Menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PT Pos Indonesia menerbitkan perangko seri kedatangan Paus Fransiskus. Kunjungan Paus Fransiskus akan dikenang dalam bentuk penerbitan perangko seri kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tanggal 3 hingga 6 September 2024. Peresmian itu dilakukan dengan cara simbolik penandatanganan sampul di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Panitia menyebut penerbitan perangko Paus Fransiskus akan menjadi kenang-kenangan untuk Indonesia. Nantinya setelah perangko Paus Fransiskus diterbitkan, PT Pos akan mendistribusikan perangko kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia ke seluruh dunia. Penerbitan perangko ini akan menjadi kenang-kenangan bagi kita, masyarakat Indonesia, khususnya pecinta perangko dan atau filateli, dan juga bagi umat Katolik yang sangat berbahagia atas kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Trias Kuncahyono, mengatakan tujuan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah untuk memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Indonesia. Ucapan terima kasih dimaksudkan karena kebebasan beribadah bagi umat Katolik di Indonesia. Kedatangan Paus untuk mengingatkan semua orang, meski berbeda-beda, tetapi kita semua tetap saudara dan bisa rukun satu dengan yang lainnya. Trias juga mengatakan kunjungan Paus Fransiskus tidak hanya untuk umat Katolik saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Apresiasi pada bangsa Indonesia, pada pemerintah, bahwa umat Katolik yang kecil mendapat kebebasan, ya, baca untuk beribadah dan lindungi dan sebagainya, itu menjadi ungkapan terima kasih pada pemerintah Indonesia. Dan kemudian juga ingin kembali belajar tentang bagaimana negeri yang diversity, yang sangat beragam ini bisa rukun antar agama. Nah, itu belajar bagaimana. Nah, itu menjadi salah satu tujuan Paus ke Indonesia. Dari 180 negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tata Suci, tidak semua dikunjungi, ya, tidak semua. Bahkan saya katakan, bahkan negara kelahirannya Argentina belum pernah dikunjungi, ya. Karena itu kalau kemudian Indonesia juga Paus ke Indonesia, ini harus blessing. Ya, semua orang kepingin, negara ini kepingin dikunjungi ini. Dia bukan tokoh politik,
tapi tokoh moral ya, yang mendirakakan tentang moralitas yang tinggi, soal etika itu yang sangat penting ya. Sehingga setiap kali ada persoalan dunia, Paus yang pertama kali menyuarakan. Pemuda lintas agama atau dikenal dengan Forum D5 di Kaltim akan mengawal kunjungan Paus Fransiskus di Jakarta. D5 nantinya akan mendukung Paus Fransiskus untuk gencatan senjata di Ukraina, Rusia, dan Palestina Israel. Delegasi para pemuda lintas agama ini akan mengawal kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Mereka akan bertolak ke Jakarta pada awal September. Pemuda lintas agama menyuarakan dukungan Paus Fransiskus untuk gencatan senjata di Ukraina, Rusia, dan Palestina Israel dalam perjanjian Abu Dhabi. Hal ini sebagai bagian untuk menjaga ketentraman umat beragama di dunia. Mengingat Indonesia adalah negara yang menghormati setiap kepercayaan seseorang sebagai umat beragama. Kita dengarkan paparan dari masing-masing pimpinan dan nantinya akan mungkin ada pertanyaan soal dinamika itu.